Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, saya akan lanjutkan kembali pembahasan ilmu sharaf sebagaimana yang telah saya janjikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang adalah pertemuan ketiga. Kalau pada pertemuan kedua kemarin saya membahas tentang bina misal dan bina mudha'af, mulai dari definisi dan contoh-contohnya. Insyaallah sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dengan membahas tentang bina lafif. Bina lafif mungkin kita sering dengar adalah sejenis kata yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Jadi bina lafif adalah kata, bentukan kata yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Sebagaimana yang kita ketahui, huruf ilat itu antara lain alif, ya dengan waw. Sekarang lafif adalah kata yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Kalau pertemuan lalu ketika kita membahas tentang fi'il misal, bina misal, itu bina misal adalah kata yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi hanya satu huruf ilatnya, yaitu fa fi'ilnya saja. Itu huruf pertama dari kata itu. Nah, sedangkan pada lafif itu sebuah kata yang di dalamnya, sebuah kata kerja tentu saja ya. Kata kerja dasar maksudnya, yang di dalamnya mengandung dua huruf ilat. Ternyata lafif ini terbagi menjadi dua. Ada lafif mafruq, ada lafif makrun. Lafif mafruq ya, mim, fa, ra, waw, qaf. Mafruq artinya terpisah. Ya. Yang kedua ada lafif makrun, mim, qaf, ra, waw, nun. Makrunun. Makrunun itu beriringan, secara bahasa artinya teriring. Ya. Lafif mafruq adalah sebuah kata yang dikatakan sebagai lafif mafruq adalah ketika huruf ilatnya itu agak berjauhan. Seperti contoh adalah waqa, waw, qaf, dan ya. Waqa. Di situ huruf ilatnya berjauhan. Waw sama ya. Ya. Waqa artinya menjaga. Ya, mungkin kalau kita tasrif, waqayaqi wiqayatan wa mawqan wa huwa waqin wa dhaqa mawqiyun qi la taqi mawqan miqan. Kalau kita tasrif ya, nanti sebetulnya untuk pembahasan masalah tasrif ini akan saya bahas pada materi selanjutnya ya. Saya tidak akan terlalu
detail dulu menjelaskan tentang tasrif ya, karena nanti ada waktunya insyaallah taala. Baik, itu lafif makruh. Lafif mafruq itu kata yang mengandung dua huruf ilat, di mana huruf ilatnya ini letaknya agak berjauhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah lafif makrun. Lafif makrun adalah sebuah kata yang di dalamnya mengandung dua huruf ilat, namun letaknya beriringan. Yaitu ada pada huruf kedua dan huruf ketiga. Ada pada ain dan lam fi'il. Ya. Contoh adalah syawa. Syawa. Ya. Syawa artinya memanggang. Kalau kita tasyrif, syawa yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dhaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mishwan. Syawa, kata syawa, dia mengandung dua huruf ilat. Huruf ilatnya beriringan, yaitu terletak pada huruf kedua dan huruf ketiga, yaitu waw dan ya. Ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan lafif makruh, lafif bina lafif, yaitu kata yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat, baik mafruq terpisah atau makrun beriringan. Kemudian yang selanjutnya adalah naqis, bina naqis. Ya. Apa sih naqis? Naqis adalah kata yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Nah, ini lafif sama naqis termasuk bina lafif dan bina naqis termasuk fiil mu'tal, artinya fiil yang kata kerja yang mengandung huruf ilat. Sebagaimana yang kita bahas kemarin bahwa ada fiil sahih, ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Fiil sahih fiil yang tidak mengandung huruf ilat, fiil mu'tal fiil yang mengandung huruf ilat. Nah, di antara bagian dari fiil mu'tal adalah bina lafif dan bina naqis. Ya. Nakis, sekali lagi saya katakan, nakis adalah kata yang lam fiilnya berupa huruf illat. Jika berupa wawu, maka nakis itu disebut dengan nakis wawi. Nah, jadi ada dua ya, nakis, ada nakis wawu, ada nakis ya. Kalau huruf illatnya berupa huruf wawu, maka disebut dengan nakis wawi atau nakis wawu. Ya. Contohnya apa? Contohnya ghaza. Ghaza yaghzu ghazwan. Ya. Ghaza yaghzu ghazwan. Ya. Jadi ghaza ini asalnya ghazawa sebetulnya. Ya, asalnya ghazawa. Jadi mengandung huruf ilat waw. Ya, huruf ilatnya ada di lam fiil, ada di huruf ketiga. Terletak pada huruf ketiga. Maka disebut dengan nakis wawi. Ya. Kemudian nakis ya adalah jika huruf ilatnya berupa ya. Ya, seperti contohnya Roma. Roma itu asalnya sebetulnya Romaya asalnya. Ya. Jadi Roma itu asalnya Romaya. Ya. Jadi huruf nakisnya itu, huruf ilatnya itu berupa huruf ya. Ya, itulah yang dinamakan dengan nakis ya. Ya. Kalau tadi nakis waw, sekarang adalah nakis ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mahmuz. Mahmuz adalah, bina mahmuz adalah kata yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Ya.
Jadi mahmuz itu adalah kata yang salah satu huruf asalnya berupa huruf hamzah. Letaknya bisa ada di huruf pertama, bisa ada huruf kedua, bisa juga ada di huruf ketiga. Kalau di huruf pertama dikatakan sebagai nakis fa, ya. Maaf. Kalau ada di huruf pertama disebut dengan mahmuz fa, ya. Mahmuz fa. Contohnya akhadha. Jadi kata akhadha ini disebut sebagai fiil mahmuz fa, ya, karena hurufnya adalah hamzah, kha, dan zal. Jadi alif yang atasnya itu hamzah. Nah, ini hamzah ya, bukan alif ya sebetulnya. Ya, karena dia dikategorikan fiil sahih, bukan fiil mu'tal. Kalau alif berarti dia masuknya fiil mu'tal. Nah, kalau ini bukan alif, ini hamzah. Ya. Jadi akhaza, hamzahnya berada di fa fiil, berada di letaknya di huruf pertama. Ya. Maka dikatakan sebagai huruf mahmuz fa. Akhadha artinya mengambil. Kemudian jika terletak di ain fiil, artinya di huruf kedua, letaknya di urutan kedua atau ain fiil, maka disebut dengan mahmuz ain. Ya. Contohnya adalah sa'ala. Sin, hamzah, lam. Sin, alif yang atasnya ada hamzah kecil, dan lam. Ya. Jadi sa'ala termasuk kata bina mahmuz fa. Mahmuz ain, maaf. Ya. Yang terletak di kedua di urutan kedua. Sa'ala artinya bertanya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila terletak huruf hamzahnya ini terletak pada lam fiil, maka disebut dengan mahmuz lam. Seperti qara'a. Qara'a masyhur ya, kata qara'a ini qaf, ra, alif yang atasnya itu hamzah. Ya, jadi dikatakan disebutnya hamzah bukan alif sebetulnya ya. Karena sebab kalau alif ya itu masuknya adalah mu'tal, huruf ilat. Ini kita katakan alif, hamzah. Qara'a artinya membaca. Jadi qara'a adalah bina mahmuz lam. Ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir al-ajwaf. Al-ajwaf artinya kata yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Ya. Jadi bina ajwaf termasuk fiil mu'tal. Fiil yang mengandung huruf ilat. Di mana huruf ilatnya terletak di tengah atau di ain fiil atau huruf kedua. Ya. Apabila ajwaf ini ternyata terbagi menjadi dua, ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya. Ya. Tergantung huruf ilatnya apa. Gitu. Kalau huruf ilatnya wawu, maka ajwafnya ajwaf wawi. Contoh qoma. Qoma sebetulnya asalnya qawama. Qaf, waw, mim. Ya, sebelum jadi qoma asalnya qawama. Gitu. Qaf, waw, mim. Jadi situ ada huruf waw pada yang letaknya pada urutan kedua. Ya, maka dinamakan dengan ajwaf, ya, karena dia mengandung huruf ilat. Artinya berdiri. Dan yang berikutnya, jika berupa huruf ya, jika huruf ilatnya berupa huruf ya, maka disebut dengan ajwaf ya. Seperti ba'a. Ba'a ini asalnya itu baya'a. Ya, baya'a sebetulnya asalnya. Itu kata yang mengandung huruf ilat, ya, sebuah kata yang mengandung huruf ilat yang letaknya berada di tengah kalimat, di tengah kata. Ya, letaknya pada urutan kedua. Jadi ba'a asalnya baya'a. Ya.
Kalau tadi qawama, kalau sekarang baya'a. Artinya menjual. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan